Kasus perampokan bersenjata api menembak petugas Bank Penin saat mengisi uang di ATM yang berada di Jalan Tanjung Datuk, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru terungkap. Dua anggota TNI pun diamankan Detasmen Polisi Militer atau Denpom. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, telah menerbitkan surat tentang pengadaan ASN 2023. Namun jika ditelaah lebih dalam, surat Menpan RB tersebut membatasi peluang honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Halo Sobat Negeriku, balik lagi di acara yang ditunggu-tunggu kalian semua, yaitu reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Tentu saja bersama gue Sergio Agasta. Seperti minggu-minggu kemarin, kita akan membacakan 5 berita terpopuler yang ada di Nusantara, dan kita ngambil sumbernya dari portal berita yang valid, no hoax, yang terpercaya, yaitu portal jpn.com. Nah, di jpn.com itu beritanya sudah terfilter dengan baik, jadi tidak ada sedikit simpang siur dari pemberitaan yang sudah terbit di portal berita tersebut. Nah, karena redaksi-redaksi yang sangat kreatif, karena sudah masuk dalam jajaran pemberitaan nasional yang sangat valid. Nah, beritanya gue spill sedikit ya minggu ini ya. Lagi-lagi nih ada P3K lagi. Nah, itu selalu kayaknya disajikan untuk P3K dan ini reactionjpn.com ya. Khusus buat teman-teman guru-guru ASN, dan ada satu lagi politik. Lalu ada juga kita berita kriminal dan menyangkut daripada anggota TNI. Pokoknya simak selengkapnya hanya di reactionjpn.com. Nah, berita kelima kita awali dengan headline-nya seperti ini nih, Sobat Negeriku. 543.300 guru honorer jadi ASN P3K, pesan Profesor Nunuk mirip Mas Anas dan Pak Teguh. Nah, pemerintah memastikan pada 2024 akan melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menyebutkan, formasi yang disediakan untuk seleksi CPNS dan P3K 2024 sebanyak 1 juta yang diprioritaskan untuk tenaga bidang pendidikan dan kesehatan. Bapak Azwar Anas juga berpesan berharap pemerintah daerah dapat mengajukan formasi P3K ini untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas. Beliau bilang begini, kami berharap dari daerah segera menyusulkan untuk P3K karena pendidikan dan kesehatan sedang menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih yang kita ajukan untuk 2024. Saya setuju dengan Pak Azwar Anas ini karena belakangan ini setelah pandemi COVID, setelah kita hidup dalam dunia new normal, tenaga kesehatan, tenaga pelajar, pengajar dan lain-lain itu sangat-sangat penting. Walaupun sebelum-sebelumnya juga penting banget gitu loh. Tapi prioritasnya lebih bertingkat setelah new normal ini. Karena yang berjuang itu ya tenaga pengajar untuk mengajari anak-anak dengan aktivitas yang new normal, terus tenaga kesehatan yang melakukan aktivitas baru di new normal ini. Nah, jika pada seleksi P3K 2024 ini banyak formasi yang diusulkan Pemda, maka program 1 juta guru P3K berpeluang besar tercapai di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya selama ini program 1 juta guru P3K terkendala sikap sejumlah pemerintah daerah atau Pemda yang ogah-ogahan mengajukan usulan formasi P3K guru. Surprise. Jadi simpulnya kita bisa ambil konklusinya ya, dari beberapa minggu selalu kita bahas P3K, ternyata Pak Azwar Anas ini memberikan sedikit kode-kode, memberikan sedikit kata kunci bahwasanya pasalnya selama ini program 1 juta guru P3K terkendala sikap pemerintah daerah, sejumlah oknum pemerintah daerah atau Pemda yang ogah-ogahan mengajukan usulan formasi P3K guru. Sebagian mengajukan usulan formasi yang minim, jauh dari kuota yang disediakan oleh Panselnas CASN. Beliau menegaskan, usulan formasi P3K 2022 dari Pemda hanya 40,9% dari total kebutuhan 781.884, ujar Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Bilang begitu, bahwasanya ya kita sudah tahu nih apa arah daripada kasus P3K ini, kenapa mandek, kenapa jadwalnya nggak tepat, tidak ada elaborasi yang signifikan secara jadwalnya, secara penyuluhannya, itu jadi simpang siur ya. Ternyata mereka
ogah-ogahan kata Pak Azwarnas. Nah, lalu bilang gini, jika jumlah yang disebutkan Mas Nadiem ditambahkan dengan jumlah guru lolos seleksi P3K Guru 2022, maka jumlahnya sudah lumayan banyak katanya. Nah, terus Profesor Nunuk juga bilang gini nih, seperti pesan Mas Anas, Profesor Nunuk juga mengimbau Pemda yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan agar semuanya sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan oleh Panselnas CASN. Oke ya, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentarnya ada dua. Komentar yang pertama dari Eustaka Erlianda. Semoga guru honorer swasta juga mendapat formasi di tahun 2023 ini karena sama-sama bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Makasih. Lalu dari Marpuah. Semoga guru TK swasta yang sudah sertifikasi dan sudah in passing usia 50 tahun ke atas diprioritaskan diangkat jadi pegawai negeri. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Ibu Marpuah dan Kakak Erlinda untuk selalu baca berita di cpns.com dan berani komentar, memberikan informasi ini, mengucapkan terima kasih kepada sajian yang sudah disajikan oleh tim redaksi cpns.com. Semoga tim cpns.com terus mengabarkan, terus menerbitkan berita-berita tentang P3K agar semua teredukasi dengan baik. Oke, case close. Berita populer keempat. Headline beritanya ya sedikit crunchy ya, soal politik soalnya, hangat nggak crunchy. Nah, pidato politik AHY menjadi antitesis Partai Nasdem. Waduh, seru ya kalau melihat Nasdem, PKS, Demokrat, ya itu apa namanya, lagi mau jalan bareng apa enggak nih gitu. Ya oke. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politik mengenai posisi partai tersebut terhadap sejumlah isu. Mulai dari utang pemerintah yang terus melonjak hingga mengkritik program pemerintah terkait food estate di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Selasa kemarin. Hal ini mempertegas posisi dan sikap politik dalam memberi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai kandidat presiden, mengambil celah simpatik pendukung oposisi pemerintah untuk mendapatkan peluang menjadi kandidat wakil presiden. Namun, sikap politik Partai Demokrat tersebut menurut saya justru menjadi antitesis masa pendukung Nasdem dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Nah, di mana pada Februari yang lalu juga Surya Paloh mengadakan pertemuan dengan Golkar, menegaskan masih sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin. Kata Pak Surya bilang gini ya, dari kandidat Golkar. Keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini masih bagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalan administrasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Pernyataan Surya seperti ini menegaskan elektabilitas Partai Nasdem sendiri merosot setelah mendukung Anies Baswedan. Nah, karena isu-isu yang tidak sejalan dengan loyalis dan sukarelawan Anies Baswedan tersebut. Nah, sementara itu AHY malah mengkritik program pemerintah untuk menaikkan elektabilitas partainya. Jadi bukan untuk menaikkan elektabilitas Anies Baswedan itu sendiri, padahal sudah menjadi koalisi kan. Nah ini bingung nih jalannya nih, maka disebutnya antitesis. Nah bahkan tidak sejalan dengan konsensus Nasdem yang secara administratif tegas mendukung program pemerintahan Jokowi hingga 2024. Sikap Nasdem mencalonkan Anies Baswedan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS sepertinya tidak bisa serta-merta menguntungkan elektabilitas Partai Demokrat. Makanya Pak AHY ini bikinlah kritik-kritik tentang Pak Jokowi, tentang food estate, tentang pajak dan lain-lain ya. Emang apa sih nggak boleh? Nah, menarik. Sosok Anies Baswedan menjadi gambang dalam menentukan sikap politik nih, Sobat Negeriku. Apakah membuat frame keberhasilan pemerintah Jokowi untuk dijadikan kampanye dan sikap politik Nasdem, atau mengikuti sikap politik Demokrat yang mengkritik program-program pemerintah? Kalau pasangannya Anies dan AHY diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, seharusnya didahului oleh pandangan politik Anies Baswedan yang juga menjadi pandangan Surya Paloh. Ya, artinya Pak Anies Baswedan harus mendukung program-program pemerintah Jokowi dan Maruf Amin hingga 2024 ini gitu loh. Bukan malah mengkritik seperti yang dilakukan Pak AHY gitu. Ya, ini mendukung seluruh program-program pemerintahan Jokowi. Nah, dengan demikian terjadi chemistry antara Anies dan AHY harusnya ya, yang sejalan berkelanjutan restorasi nawacitanya itu sendiri. Nasdem dalam hal ini tentu mempunyai pilihan lain, ya ini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB.
Koalisi ini terdiri Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Koalisi Indonesia Bersatu memiliki kesamaan visi dan misi koalisi pemerintahan bersama Gerindra, PKB, dan PDIP jika nantinya bermuara terjadi 2 putaran kandidat Capres dan Cawapres di pemilu 2024. Sementara itu, pandangan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS meyakini ada 2 kubu yang akan menjadi penentu atau game changers dalam pemilihan presiden 2024. Adapun koalisi tersebut oleh sikap politik Surya Paloh dalam Koalisi Indonesia Bersatu, koalisi perubahan yang diisi PKS, Nasdem, Demokrat, yang menjadi bahan pertimbangan PDIP untuk menentukan Capres Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, dan tidak menutup kemungkinan menentukan dukungan untuk bergabung juga dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Lalu saya kira Nasdem, kata Pak Surya bilang begini, saya kira Nasdem lebih berpeluang memenangkan elektabilitas bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu daripada harus bergabung dengan AHY, tapi itu pun kalau Nasdemnya sendiri tetap mengusung bahwasanya Anies Baswedan menjadi calon presiden. Nah, ini sedikit analisa daripada koalisi di Golkar ya. Oke, kita baca dari komentar Sobat Negeriku ya. Komentarnya dari Rahim Tasa. Kerangka ekonomi harus dibangun. Pemerintah saat ini sudah cocok tepat. Biarkan mereka para ahli politik bicara seolah-olah akan gempa. Wah, ini yang dimaksud ahli politik si Pak AHY ya, karena mengkritik tentang citranya para pejabat di pajak dan lain-lain, adanya trust issue terhadap publik, lalu food estate yang tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Ya, kita ikutin aja lah panggung politik di Indonesia menjelang 2024, dan saksikan terus update-nya itu, baca terus, saksikan di reaction.cpn.com dan baca terus di portal cpn.com. Cash close. Setelah kita masuk dalam wilayah pemberitaan tentang ASN, tentang politik, sekarang kita masuk ke dunia kriminal. Ini menarik ya, karena dunia kriminal ini yang saat kita bahas ini ada sangkutannya dengan anggota TNI. Headline-nya seperti ini. Terungkap kasus perampokan bersenjata api di Pekanbaru, 2 oknum TNI ditangkap. Wah, sedih ya baca headline-nya seperti ini. Kasus perampokan bersenjata api menembak petugas Bank Penin saat mengisi uang di ATM yang berada di Jalan Tanjung Datu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru terungkap. 2 anggota TNI pun diamankan Detasmen Polisi Militer atau Denpom. Insiden perampokan itu terjadi pada Minggu 5 Maret kemarin sekitar pukul 6:50 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat kejadian, para pelaku berhasil membawa kabur uang sebesar 100 juta rupiah. Bahkan seorang petugas pengisian uang dari Bank Penin ditembak oleh para pelaku di bagian perutnya. Beruntung korban Kurnia Ilahi berumur 33 tahun itu masih dapat diselamatkan. Terkait kejadian itu, Kasih Intel Korem Letkol Arhadi Purwanto mengatakan bahwa 2 anggota TNI sudah diamankan pada Minggu 12 Maret kemarin. Berarti rentan waktunya sekitar 7 hari atau seminggu ya, baru ketangkap pelakunya. Kolonel Hadi bilang begini kepada JPN.com. Benar sudah diserahkan ke Denpom Pekanbaru salah satu orang personel Yor Arhanud 13 Pekanbaru berinisial E, dan satu diduga anggota TNI berinisial AW di dinas di Jawa, satu lagi orang sipil berinisial YP, beber Kolonel Hadi kepada JPN.com. Selanjutnya Denpom Pekanbaru sedang mendalami keterlibatan 2 oknum diduga TNI tersebut. Apakah benar-benar anggota TNI atau tidak? Oke, kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Anto Hub. Apa tidak ada pengawalan kalau dari pihak bank membawa uang dalam sejumlah besar? Terkesan sembrono, Pak. Ini kan bahasanya bukan lagi pengawalan uang ya, justru lagi ingin mengambil uang atau mentransfer uang gitu loh. Ya, namanya kejadian ya. Nggak bisa dibilang ini harusnya begini, kita nggak bisa gitu. Karena kita nggak ada di lapangan, kita nggak tahu bagaimana kejadian aslinya, kita hanya bisa menganalisa. Oke, terima kasih sudah komentar di berita populer ketiga ini. Cash close. Nah, kita sudah masuk berita kedua, masuk lagi nih ke dunia politik. Tadi kriminal sedikit-sedikit lah ya. Ada lagi masuk dunia politik. Nah, ini yang bicara nih orang politik kawakan di Nusantara. Headline-nya begini, Adia menyebut pidato politik AHY melukai perasaan legislator Demokrat di Senayan. Wah, ini nyambung ke berita nomor 4 tadi ya, bahwasanya AHY mengkritik Presiden Jokowi dan Maruf Amin. Sementara
kader-kadernya di Demokrat itu ada di Senayan gitu loh, yang mendukung program-program pemerintah Jokowi Maruf Amin. Nah, politikus PDI Perjuangan Nadia Natapulu merespon pidato politik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada Selasa kemarin. Menurutnya, pidato AHY tersebut menandakan Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak mempercayai kemampuan legislator parpol berkelir biru di DPR Republik Indonesia, maksudnya adalah Demokrat. Dia mengatakan itu menjikapi pidato AHY yang menyebut keuangan negara banyak dihabiskan untuk pembangunan proyek mercusuar tetapi tidak berguna. AHY tidak percaya kader-kadernya di DPR tak sanggup memperjuangkan itu, kata Pak Adian. Pendiri Forum Kota atau Forkot itu mengatakan legislator PD di DPR Republik Indonesia seharusnya bisa mengkritisi kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Dari situ, kata Adian, AHY tidak perlu mengungkap curhatan tentang keuangan negara yang dipakai untuk proyek mercusuar saja. Jadi dia bilang begini, gue bingung itu kenapa harus dia ngomong gitu, kok lu nggak percaya sih sama orang-orang lu yang ada di DPR, yang menurut gue itu kegagalan kaderisasi sih, dia bilang begitu. Adian mengatakan pidato AHY yang disampaikan pada Selasa kemarin seharusnya mencerdai perasaan legislator PD di DPR Republik Indonesia. Oke lah, ya panggung politik ya. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Sapardi cakep. Oke. Pemimpin yang tegas itu pemimpin yang berani mempertahankan kedaulatan bangsanya. Tak ada gunanya bicara kesuksesan seorang pemimpin kalau tak bisa menunjukkan prestasi yang bermanfaat untuk rakyat NKRI. Ini mungkin untuk Pak AHY ya, karena Pak Adian Natapulu kan bukan ketua, ini bukan pemimpin juga gitu, oke? Ya semoga dibaca sama Pak AHY ya, oke? Let's go. Oke Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 pekan ini. Headline-nya seperti ini. Ini beritanya masih sama nyambung dengan berita nomor 5 ya. Ini surat Menpan RB Azwar Anas yang bikin honorer kecewa berat, PHP katanya. Nah, jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, telah menerbitkan surat tentang pengadaan ASN 2023. Namun jika ditelaah lebih dalam, surat Menpan RB tersebut membatasi peluang honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Kalau baca surat Menpan RB Azwar Anas secara detail ya, Sobat Negeriku, malah memberatkan honorer kayaknya. Mana janjinya mau menyelesaikan honorer PHK, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti kepada jpnn.com Kamis kemarin. Surat Menpan RB ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat daerah. Ini mengatakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian puncak instansi pemerintah dengan penetapan Menpan RB. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi Undang-Undang 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 ini harus memperhatikan ketersediaan anggaran APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayan dasar, di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan tetap disesuaikan ketersediaan instrumen seleksinya. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN sebagai berikut ya, kita bacakan. Yang pertama tentang instansi pusat, ini harus instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Usulan kebutuhan CPNS hanya pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, serta tenaga dosen. Menurut huruf yang A tadi, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana Pemdem pada peraturan keputusan Menpan RB nomor 45 tahun 2022. Nah, kebutuhan tenaga dosen sebagaimana dimaksud huruf A tadi merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lanjut, yang kedua instansi daerah. Lalu yang ketiga, ada instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 hingga dengan 3 April 2023.
Yang keempat, instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut: tautan peta jabatan terbaru, surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2003, cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh P3K, dan surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh P3K. Lanjut, kelima, kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 tadi disampaikan pada Menpan RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April 2023. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2003 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagian dimaksud pada nomor 3 yang tadi. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN di tahun anggaran 2023. Nah, prosesnya ternyata serumit itu ya Sobat Negeriku, jadi nggak bisa dari struktur paling atas bilang ikut semua Kak, tapi enggak, karena ini ada kaitan dengan pemerintah, instansi daerah, instansi pemerintahan pusat dan lain-lain, di mana mereka harus berelaborasi untuk match, untuk sinkronasi data, apalagi menggunakan aplikasi e-format fillingnya itu ya. Ya, kita berdoa aja deh ya, semoga teman-teman yang menunggu pembukaan ASN 2023 ini diberilah keajaiban daripada gerakan hati pengampu kebijakan di Nusantara ini, di Indonesia ini, supaya dibuka nih ya dengan cara-cara yang lebih tidak kompleks, yang lebih simple dan lain-lain. Nah, tapi kan 2024 sudah disounding kemarin sama Pak Azwarnas bahwasanya akan dibuka ASN-nya gitu. Tapi kalau 2023 ini masih abu-abu karena kelengkapan datanya masih agak rumit ya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dari daerah maupun pemerintah pusat. Oke? Case close. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler pekan ini. Seperti biasa gue akan memilih satu berita yang sangat favorit, yaitu tentang dunia perpolitikan tadi ya, di berita nomor 4 dan berita nomor 2, di mana AHY ini mengungkapkan satu kritik kepada Presiden Jokowi. Sementara Demokrat sendiri kan berkoalisi dengan Nasdem dan PKS, di mana Nasdem sudah memberikan statement tegas bahwasanya masih mendukung program-program Jokowi dan Maruf Amin. Terus ada kritikan juga dari Pak Adian Apitupulu soal Pak AHY dan lain. Ini menarik ya, sudah mulai hangat, sudah mulai panas lagi gitu dunia perpolitikan menjelang tahun 2024. Nah, kalau Sobat Negeriku ingin komentar atau ada masukan daripada berita-berita yang tadi dan bagaimana kita harus mengemasnya dengan baik, silakan komentar di YouTube di sini, di YouTube channel jpn.com. Bila mana gua ada salah kata, mohon dimaafkan. Segenap tim Reaction jpn.com, sampai jumpa Reaction minggu depan. Gue Sergio Gasta, bye.